melihatnya tengah menarik lidahnya, dijulurkan, ditarik lidahnya. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa yang engkau lakukan wahai Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab, inilah, sambil menunjuk lisannya, yang menyeretku ke lembah kebinasaan. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa syai'un minal jasad illa yasku ilallah lisana ala hiddati. Laisa syai'un minal jasad, segala sesuatu dari jasad ini, illa yashku ilallah lisan ala hiddati, akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang lisan karena ketajamannya. Jadi luar biasa lisan ini, kalau kena melukai lebih tajam dari pedang. Karenanya di dalam Al-Quran, al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat, lebih hebat dari pembunuhan. Biasanya kalau fitnah alatnya apa? Lisan. Saudara-saudara sekalian, kembali terkait dengan lisan Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, man kaffa lisanahu satarallahu awradahu wa man malaka ghadabahu waqahu Allahu azabahu wa man aqbala Allah qabila Allahu uzrah. Man kaffa lisanahu satarallah, barang siapa menjaga lisannya, man kaffa lisanahu satarallahu awradahu, barang siapa menjaga lisannya, niscaya Allah menutup aibnya. Wa man malaka ghadabahu waqahu Allahu azabahu, barang siapa dia mampu menahan amarahnya, waqahu Allahu azabahu, niscaya Allah melindungi dari siksanya. Wa man yahtazir Allah qabila Allahu uzrah, barang siapa memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menerima permohonannya. Terkait dengan lisan, man kaffa lisanahu satarallahu awradahu, barang siapa menjaga lisannya, niscaya Allah menutup aibnya. Kadang disadari atau tidak, pembicaraan kita, ucapan kita kadang membuka aib kita sendiri. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang tahu, dia tahu. Ada yang tahu,
dia tidak tahu. Ada yang tidak tahu, dia tahu. Ada yang repot, yang tidak tahu, dia tidak tahu. Kalau orang yang tahu, dia tahu, enak. Ini sepeda saya rusak. Tanya sama yang tahu tentang sepeda, beres. Bertanya tentang Al-Quran pada ahlinya, terkait ilmu tajwid, hukum bacaannya dijelaskan, memang dia tahu, beres. Ada juga orang yang tahu, dia tidak tahu, bagus. Ditanya, sakit saya seperti ini, kira-kira obatnya apa ya? Wah, saya nggak ngerti. Memang dia nggak tahu. Tahu, dia tidak tahu. Pak, mau bawa motor saya, tolong. Wah, saya nggak ngerti masalah mesin. Dia tahu karena dia tidak tahu. Ada lagi yang nomor 3, tidak tahu, dia tahu, perlu diberi tahu. Ini bukan tahu ya, tahu. Dia tidak tahu, dia tahu. Kita kasih tahu, nah, kamu punya potensi, bakatmu di sini. Coba kalau kamu latih, kamu tekuni, kamu bisa. Oh, dia nggak tahu, padahal dia punya kemampuan. Yang repot, yang nomor 4 yang banyak nih sekarang, dia tidak tahu dan dia tidak tahu. Ditanya sesuatu sebetulnya dia nggak tahu, tapi dia nggak tahu kalau dia nggak tahu, akhirnya sok tahu. Nah, biasanya lisan seperti ini agak repot. Oh, itu kalau masalah kesehatan, bla 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 bla. Taunya cuma secuil, yang dijelasin banyak yang nggak tahu, repot. Nah, karenanya man kaffa lisanahu satarallahu auratuhu. Barang siapa menjaga lisannya, niscaya Allah menutup aibnya. Kadang kita buka sendiri aib kita karena ketidaktahuan kita, dan kita tidak tahu, tidak tahu tentang tasawuf, bicara tasawuf, memberitahu lagi, akhirnya rusak. Dia nggak sadar, nggak tahu tentang ilmu jiwa, menjelaskan tentang jiwa, repot. Karenanya penting fayaqul khairan aw liyasmut, katakan saja yang baik atau lebih baik diam. Bahkan bila kita berhadapan dengan orang yang jahil, yang bodoh karena ketidaktahuannya, dan dia tidak tahu namun so tahu, tidak usah ditimpali. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kau disapa dengan mereka yang bodoh, bukan berarti tidak berpengetahuan, namun etika, sopan santun, ucapannya tidak mengenakan. Qalu salama, jawab dengan penuh kedamaian, tidak perlu ditimpali dengan ucapan salama yang akhirnya berujung tidak menjadi perseteruan yang berkepanjangan. Saudara sekalian,
dalam kitab Afatul Lisan ini memang berisikan banyak untayan hadis-hadis Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan lisan. Dijelaskan pula ada sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "An-nasu salasatun." Manusia itu ada 3 macam. Ghanimun wa salimun wa syahidun. Ada yang ghanimun, orang yang memperoleh kemenangan. Wa salimun, orang yang selamat. Wa syahidun, orang yang binasa. Fal-ghanimul ladzi yadhkurullah, orang yang memperoleh kemenangan adalah orang yang senantiasa zikrullah. Lisannya mending dia berbanyak zikrullah. Ini orang-orang yang memperoleh kemenangan, lisannya basah dengan zikir, lebih banyak dia aktivitasnya Allah. La ilaha illallah. Jadi yang disebut yaqul khairun aw liyasbut, katakan yang baik atau lebih baik diam, diamnya saja zikir. Hatinya Allah, alhamdulillah, perbanyak sholawat. Ada lagi ya, wasalimus sakit. Di sini orang yang disebut selamat adalah orang yang diam. Jadi kalau diam selamat. Tapi kalau bukan sekedar diam, dia zikrullah, dia beruntung memperoleh kemenangan. Yang repot, yang ketiga, wasyahidul ladzi yaqulu fil batil. Sedangkan orang yang binasa adalah yang banyak bicara tentang kebatilan. Kalau sudah bicara ghibah, hasad, senang, silakan. Karenanya penting kita jaga lisan ini. Biasanya apa Pak, Bu? Yang membuat orang terluka biasanya karena ucapannya tidak menghormati, tidak menghargai, alias meremehkan. Kamu belum apa-apa, nggak usah banyak bicara. Kamu anak kemarin. Sederhana nggak? Memang orang tersebut diam, begitu menjauh sombong. Akhirnya memancing lagi, dia membalas kata, walaupun tidak diucapkan, akhirnya mengucapkan pula kalimat yang tidak baik. Kalau sombongnya itu besar, apa kamu bilang? Repot nggak gara-gara bicara? Apalagi biasanya orang terluka dikecilin, difitnah, diremehkan, tidak dihargai. Kemudian dengan perintah-perintah ataupun ejekan-ejekan yang kelihatannya bercanda tapi kadang melampaui batas. Anak sekarang bilang aku mencak-cakan. Kalau masih sebatas biasa-biasa, akhirnya tuh kadang-kadang apalagi kalau sudah mengucapkan kata-kata kotor. Jadi penting
kita jaga lisan ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di luar sholat ya sudah kita agungkan Allah. Saat sholat, bukankah kita dalam Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, atas namamu ya Allah yang pengasih penyayang, meresap masuk ke dalam qalbu. Di luar sholat pun dia senang menebar kasih sayang. Kalau dalam sholat dia puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Saat disanjung pun dia tidak besar hati dan mengeluarkan kalimat yang akhirnya merusak dirinya atau melukai yang mendengarnya atau tidak membuat nyaman yang mendengar. Ini semua karunia Allah, nikmat. Apalagi kalau sholat diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan atasmu dan juga rahmat kasih sayang Allah. Artinya menebar rahmat. Dengan lisan ini maka baik di dalam rumah tangga, keluarga, tetangga, terus dalam skala yang lebih besar lagi kita berupaya terlebih memasuki 1445 Hijriah ini, salah satu hijrah kita untuk kebaikan dan perbaikan. Kita berusaha juga untuk menghijrahkan lisan kita agar katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam, dan yang terbaik lagi terhias selalu lisan dengan zikrullah. Ya sama-sama subhanallah